Halo gengs, selamat pagi lagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini saya mesti ngopi karena akan ada meeting di hari libur. Canggih ya, aduh. Kita mesti, kadang kalau saya sih, kadang kita masih harus bersyukur karena kita masih disibukkan dengan pekerjaan, walaupun kadang kok libur tahun baru kok masih meeting, masih kerja gitu. Ini tanggal 31 dan emang libur tahun baru banget. Jadi saya akan memulainya dengan bikin kopi. Udah saya bikinin kopi susu buat orang rumah, pakai blendnya Smith Should Be In The Head buat kopi susu. Tinggal sedikit, saya mesti nyari backup buat espresso. Jadi saya nggak punya espresso roast atau espresso blend di rumah, jadi udah siap-siap. Karena sebenarnya kalau si espresso kopi susu ini buat eksperimen dan buat menyajikan ke teman-teman ala-ala suka-suka yang masih mencoba mencari-cari espresso khusus untuk kopi susu. Kalau espresso roast saya mesti nyari lagi yang mumpuni, karena kalau sekali lagi kalau espresso blend khusus kopi susu tuh biasanya kurang nyaman kalau saya minum kopi pahit biasa, apalagi si robustanya kadang sangat dominan biasanya kalau untuk kopi susu. Jadi saya butuh espresso blend yang either single origin atau memang full arabica, atau memang paling mentok di 80-20 dan robustanya masih less, jadi saya bisa menikmatinya dengan kopi hitam. Oke. Intro sebentar, saya akan kembali lagi. Ini untuk ketiga kalinya saya ngebrew kayaknya Kianjogu AA. Oke. Kali ini saya pakai si Star Sombrex, pasti rasanya enak banget. Saya akan set di gramasi saya, yaitu di 18 gram, jangan sampai lebih. Baik. Oke. 18 gram. Sip. Terusin dulu 18 gram. Buat yang belum lihat, ini kayaknya AA binnya. Kalau kalian kalau kalian tonton soal specialty versi ala-ala, ini bisa ditoleransi nggak sih? Seperti yang saya bilang, kalau misalkan pakai grading specialty kejam, dia cuman boleh ada defeknya sekitar 5 ya, dan nggak boleh ada ukuran lain di bawah berapa persen ya, saya lupa. Kalian bisa lihat. Kalau kayak gini, ini kategorinya udah bukan specialty. Ini masih dalam rangka shell karena bagian dalamnya udah hilang. Jadi kalau disortir pun dia akan less, dan mungkin kalau di penilaiannya kan 90,7 ya. 90,7 tuh menuju excellent. Jadi nggak sempurna kan. Jadi kalau misalkan dia ada di range 100%, dia pasti akan sempurna jatuhnya. Jadi di angka variabel 90 ya masih ada bin yang defeknya. That's okay. Karena kalau sekali lagi, kalau sempurna pasti harganya harga dewa. Oke, semoga kita akan ngebrew dengan nikmat. Saya mesti balikin ke nol dulu ya si one zip pressure.
Kan kalau ada temen nanya, ini versi saya ya, temen ala-ala nanya, dia bilang aduh mentok dulu, saya balikin ke nol. Nah, teman ala-ala nanya, bang, menurut abang nih yang bener itu, kita yang bikin kopi enak itu cara nyeduhnya atau binnya? Dia bilang gitu sih, nanya. Saya bilang kalau prinsip saya adalah binnya dulu deh, bener. Masalah ngebrew itu masalah subjektivitas masing-masing kan. Kalau misalnya nih contoh sederhana ya, kalau misalkan cara ngebrew itu adalah harus pakai pakem yang beredar di kalangan para barista, yaitu perbandingan 1:10 kalau nggak salah. Lalu apa gunanya ada champion perlombaan V60, terus perlombaan kayak pakai Aeropress, mereka gramasinya gila-gila. Kalau memang bahwa si gilingan juga adalah baku, nggak juga. Gilingan tuh variabelnya gila juga. Kalau misalkan baku ya berarti gilingan di dunia, belahan dunia itu cuma punya 3 klik. Kliknya espresso, kliknya untuk fine, medium, dan coarse. Tapi kan in between itu variabelnya juga banyak banget gitu kan. Jadi kita akan klik, ngomong apa sih? Oh ya, jadi kalau buat saya itu adalah binnya dulu yang benar. Kalau binnya udah benar seperti yang saya bilang, kalian mau brew dengan metode apapun, dengan gramasi apapun, dengan gilingan bagaimanapun, mau pakai Tetsu Kasuya, mau pakai Mang Odot, mau pakai Mang Mang Oo, aduh bebas deh. Pasti outputnya buat saya sih, dia akan berada di range yang enak, walaupun mungkin beda-beda karakter enaknya, tapi enak gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan main di klik ke-5. Klik ke-5. Oke, man. Garing banget ya, garing banget. Nanti akan saya cobain pakai mocha pot. Kasihan mocha potnya udah 2 minggu nggak dipakai. Kasihan ya mocha pot. Habiskan, sip. Clean aromanya. Ini gilingan klik ke-5 saya untuk si Styroso Mirage. Saya akan create rasa yang playful, light, dan biasanya sih punya karakter unik juga di Styroso Mirage kalau pakai bin-bin yang Sultan. Buat saya ini termasuk bin Sultan, roastingan Sultan buat saya. Oh, ini kayaknya enak banget ya dibikin Aeropress metode lain. Saya akan tamping sampai keras banget kalau ini. Memang sengaja saya tamping. Coarse. Buat saya ini coarse. Sip. Segini.
Oke. Buat yang punya Star Mirage bisa kok ngikutin metode saya ini buat explore, buat explore rasa ya. Sip. Suhu 94 derajat Celcius. Lalu airnya akan saya set di 180. Yes, 180. Kita akan cobain ya rasanya si Kian Jogo AA ini menggunakan metode Aeropress. Sip. Wow, seksi. Lihat deh. Saya foto dulu ya. Sip. Udah saya abadikan buat apa ya? Buat thumbnail. Ini 180 total, berarti penuh banget 100 di 30. Saya mesti tuang dulu ya supaya saya bisa air nanti. Oke, saya tuang dulu ke sini agak ribet. Mari kita tuang. Pasti rasanya beda juga, harusnya ya. Aromanya udah sadis, lebih keluar banget aromanya. Apa sih, blueberry ya? Bener gak? Ada blueberry. Wow, ada blueberry. Ya enak banget aromanya. Dan colornya lebih bright. Saya cobain ya. Lebih lembut, lebih sweet. Lebih clean, lebih enak. Ini nih yang membahayakan adalah saya lebih sering ngebrew pakai Star Mirage dibanding Aeropress atau V60. Makanya saya bilang, aduh, pakai Star Mirage itu udah maksimal kok, bisa mengeluarkan notes lainnya. Saya ini enak banget. Nggak ada bitter sama sekali. Apa lidah saya udah kebal ya terhadap kopi-kopi pahit. Kalau kata ranting masih ada pahitnya sih, sedikit di lak-lakan. Tahu lak-lakan nggak? Lak-lakan tuh apa sih? Kayak di sisi tenggorokan, di ujung lidah belakang kanan kiri, tipis tapi derasnya kalian akan bisa merasakan kekayaan rasa. Enak banget, buat saya sih enak banget. Sekali lagi, delicious. Kalau kalian, katanya ya, kalau kalian mau
belajar sensori yang bukan dari kursus, kalian beli kalian belajar kayak infuse water. Kalian bikin infuse water berbagai jenis buah-buahan yang umum aja dulu, buah-buahannya yang umum, dan rata-rata kalau kecenderungan ada di notesnya kopi lah. Dari situ kalian bikin infuse water sekitar banyak banget lah gitu, atau mungkin kayak per batch 5 gitu ya. Misalkan buah-buahan dulu, blueberry, lemon, lalu orange, lalu banana lah, pisang kalau memang ada, lalu ada bergamot, terus ada buah apa lagi ya yang umum itu, apel misalkan gitu. Bikin infuse water, lalu didiamkan, anggap aja 24 jam. Ini ngarang-ngarang saya ya, didiamkan 24 jam. Tapi di leksikon juga kayak gitu kok, kalau kalian baca-baca, diamkan, lalu kalian pelajari setelah 24 jam, lalu kalian pelajari si aromanya, lalu si notesnya, teksturingnya, kalian baca dengan lidah dan pikiran kalian secara seksama, mencecap, lalu mendetailkan, lalu dicatat di memori kalian, apel itu kayak gini ya, lalu misalkan apel yang merah itu kayak gini ya, apel yang hijau itu kayak gini ya. Jadi kalian ya kalau perlu range semua apel ya, apel yang matang, setengah matang, apel mentah, dry apple gitu. Lalu kalian terjemahkan, oh kayak gini, kayak kalian catat. Jadi ketika misalkan nanti menyeduh kopi yang sama sekali belum ada notesnya, ketika kalian brew kayak gini, ala-ala kayak gini aja, kalian bisa merasakan, kok tipis banget ya, ada aroma tai kucingnya ya gitu misalkan. Ini kayak ada tai anjing yang kering, nganggur di tengah jalan nih gitu kan, keinjak sama anak kecil pas main layangan nih gitu. Ini ada hints bunga bangke nih yang tumbuh di Cibodas nih, yang dikerubungin sama orang-orang nih, plus bau ketek mas-mas nih guys. Ini contoh ya kayak gitu. Memahami notes itu kayak gitu. Makanya saya nggak mau ribet. Buat saya kopi itu kalau memang notesnya ada, tapi saya nggak bisa mendeteksi, nggak bisa menyamakan persepsi yang ditulis dengan apa yang di memori saya, ya udah berarti ini enak gitu, nggak usah dipikirkan. Aduh, kalau saya lucu, lihat nih, lucu banget nih. Tapi ini yang khusus yang roastery jualan gimmick ya. Suka lucu kalau lihat komen-komen di mana, komen-komen di kolom komennya Tokopedia yang dia jualan gitu kan. Banyak yang komen, aduh saya dengan skala metode di mana rasa ininya ya gitu, nggak nemu gitu, boro-boro enak aja enggak. Ya berarti emang basic kopinya udah nggak enak pak, nggak usah dilanjutkan gitu. Makanya basic kopi itu penting. Notes itu pada akhirnya subjektif kok, percaya deh, subjektif, tergantung preference lidah kalian selama ini. Buat saya ini enak banget, buat saya enak banget. Buat kalian, sekali lagi, para pecinta kopi specialty yang benar-benar specialty, nggak cuman klaim gimmick, saya sarankan mencoba Kianjogu AA. Next saya akan coba yang kayaknya AB ya.
Dari Kenya AB kayaknya di Trash ada, nanti saya akan coba di Trash Roastery ya. Di Smoking Barrel juga ada, cuman kayak somehow saya agak meragukan impor-impornya Smoking Barrel ya. 2 kali mencoba, Ethiopia-nya tiny bean banget, di compare dibandingkan dengan si Guji Messina. Guji Messina tuh kan Ethiopia juga. Jadi saya nyoba Guji Messina di si Rosework, lalu ada Yirgachevnya, lalu saya bandingkan dengan si Ethiopia-nya yang saya kemarin beli, buku Saisa. Buku Saisa itu lebih mendekati ke bin-binnya si Nano Cala, kecil-kecil juga, cuman dia roastingnya lebih oke dan lebih kecil. Jadi kalau ada pertanyaan, sekali lagi teman-teman dibilang kenapa ya Ethiopia yang saya beli itu kecil-kecil banget, segede kacang kedelai gitu, saya juga bingung. Sama beberapa bin Ethiopia yang saya beli banyak yang kecil, rata-rata klaim yang specialty itu rata-rata kecil, tapi somehow saya bisa menemukan di Guji Messina Ethiopia-nya si Andrew itu binnya oke, gede-gede. Jadi kayak masalah grading deh. Mungkin kalau bicara grading, mungkin di Ethiopia beberapa roastery dia pakai bukan bin AA kategorinya, atau bukan bin AB, mungkin bin C kali ya, yang medium atau small. Kalau small kan jatuhnya udah si P-Berry. Tapi somehow nih, bin yang Ethiopia yang saya dapatkan itu banyak banget P-Berry-nya, banyak banget. Jadi mungkin bin small jatuhnya ya. Oke lah, enak. Mungkin the rest-nya akan saya coba explore dengan Aeropress. V60 saya soalnya habis papernya, jadi mesti beli dulu. Jadi saya akan explore dengan Aeropress, dan nanti saya akan coba V60 tapi pakai Kyoto style yang ice coffee tapi tanpa es ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, saya mau meeting nih.